Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pin Network dan ya, tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat ya membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan menarik tentang seputaran Pin Network ya. Nah, kawan-kawan, apa alasan kita tidak bisa maju bukan network P Mainnet? Ya, dari Doris Yin Okanius ya. Nah, para pemimpin pioner dan pedagang komunitas Afrika yang terkasih serta semua pioner di seluruh dunia, saya maksudnya Doris Yin ya, menyampaikan salam hangat saya dari Toronto, Kanada di pagi hari. Saya senang berada di sini hari ini. Terima kasih atas upaya Tuan Celestine ya, Menfor dan Dr. Pangeran Charles yang telah menyelenggarakan konferensi komunitas Afrika ini. Saya sangat senang menerima undangan sebagai pembicara. Komunitas Afrika benar-benar berkembang berkat bimbingan luar biasa dan upaya tak kenal lelah dari Tuan Menfor, Tuan Charles dan pemimpin komunitas luar biasa lainnya. Mereka berdedikasi dalam mempromosikan dan mendidik untuk mendukung GCP. Sungguh mengharukan melihat begitu banyak pemimpin dan perintis komunitas yang luar biasa di Twitter dan Facebook bekerja tanpa lelah untuk melindungi jaringan Pi dan mendukung GCP. Hari ini kita akan membahas topik yang telah banyak dibahas di antara para pioner. Alasan mengapa Core Team tidak dapat membuka mainnet saat ini dan apa yang harus kita lakukan sebagai pioner untuk membantu kemajuan proyek lebih cepat. Sebelum masuk ke materi pelajaran, saya ingin memberikan pengenalan singkat tentang diri saya. Saya Doris Yin, seorang Tionghoa Kanada yang memiliki latar belakang ekonomi dan akuntansi. Telah menyelesaikan 2 gelar sarjana saya di Universitas Keuangan dan Ekonomi Cina, Anhui, dan Universitas Concordia di Kanada. Saya adalah akuntan publik bersertifikat CPA. Sebelumnya dan saat ini saya adalah seorang profesional pajak bersertifikat di Amerika Serikat. Saya berspesialis ya dalam melakukan penelitian keuangan untuk pembayaran pajak, menawarkan solusi pajak efektif yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Saat ini ya ingin menyorotin latar belakang karir saya karena mencerminkan keahlian saya dalam meringkas informasi. Saya akan menganalisis situasi jaringan Pi saat ini dengan membahas berbagai jenis informasi yang tersedia dan mengusulkan solusi potensial. Kita harus melakukan pendekatan dengan hati-hati dan memperhatikan resiko. Tetapi pada saat yang sama, fokus kita harus menemukan solusi untuk masalah. Penting untuk dicatat bahwa analisis berikut didasarkan pada perspektif pribadi saya dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Perlu diketahui bahwa saya tidak berafiliasi dengan Core Team dan informasi ini disediakan untuk tujuan referensi hanya untuk harapan membuang batu bata untuk mendapatkan permata. Sebelum berbagi pemikiran saya dengan Anda, izinkan saya untuk memperkenalkan keadaan komunitas jaringan Pi kami saat ini. GCP 314.159 US dollar dimulai setelah konferensi Twitter SPAC pada bulan Juni 2023 dengan tekad yang tak tergoyahkan dan semangat pantang menyerah. GCP telah mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang luar biasa dari para pioner, pedagang, dan ekosistem. Pencapaian luar biasa ini berfungsi sebagai bukti kemungkinan tak terbatas yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mari kita berpartisipasi oleh perjalanan yang luar biasa ini dan bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat dan menghargai Pi kita. Sepanjang 1 tahun setidaknya ada dari 40.000 data GCP di blockchain. Statistik ini diumumkan oleh perwakilan MAL GCP MS Xing Xi dari Cina yang mengungkapkan bahwa dari 26 November 2022 hingga akhir Mei terdapat 21.326 GCP yang telah dibuat 1.000
Merchant ya. DZ Internasional memperkirakan total transaksi GCP sekitar 20.000 ya tahun lalu. Kami tidak menghitung pedagang lain di Cina dan negara lain di dunia komunitas Tionghoa yang dinamis. Nilai total transaksi barter offline menggunakan GCP mencapai hampir 100 juta US dollar hanya dalam 1 tahun. Ada sekitar 300 klub perintis kota telah didirikan di Cina. Klub-klub ini berfungsi sebagai pusat untuk konferensi barter offline dan untuk pendidikan dan dukungan teknis. Juga ada konferensi barter offline dengan barter GCP hampir setiap bulan. Lebih dari itu, ada banyak mall online yang mendukung GCP seperti GCP Mall, P-Mall, Nipopi Mall, dan lain-lain. P-Mall dan Nowopi Mall juga mencantumkan barang-barang besar seperti telepon dan televisi, seperti furnitur. Sebenarnya ada di mall lain yang daftar harga GCP. Kami juga melihat showroom Indonesia P untuk mobil, motor, dan perhiasan, dan Nusantara Property untuk rumah pendukung GCP yang akan menyediakan komoditas besar setelah mainnet terbuka atau ketika harga GCP bersatu. Kami juga melihat hotel kasino Apollonia Makedonia Eropa hampir 1 tahun membuka 1 kamar untuk perintis untuk menghormati harga GCP. Saya juga melihat pedagang online kecil Kanada, Maldens Heart, mengumumkan untuk menghormati GCP saat membuka mainnet. Dedikasi dan semangat yang ditunjukkan oleh komunitas perintis sungguh menginspirasi. Penting untuk diperhatikan bahwa semua barter offline di Cina sangat menghargai harga GCP. Namun karena keterbatasan tertentu, transaksi tersebut belum dapat dicatat di blockchain. Banyak perintis dan pedagang Tiongkok belum menyelesaikan KYC mereka, sehingga mereka tidak dapat mentransfer Pi untuk membuat catatan blockchain. Kami juga mendengar beberapa informasi yang membesarkan hati dari Tiongkok, tetapi karena saya tidak dapat memverifikasi dan mungkin ini bukan waktunya untuk dipublikasikan, saya akan mengamati dengan seksama dan bersabar serta percaya diri untuk melihat bagaimana GCP berlaku di sana. Mari kita rayakan pencapaian luar biasa dari para pedagang dan perintis Tiongkok yang saat mereka membuka jalan menuju masa depan di mana blockchain merevolusi perdagangan dalam skala global. Ketekunan dan tekad mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada hambatan yang terlalu besar jika didorong oleh semangat dan inovasi. Nah, pada tanggal 11 Juni dan 2022 Juli, konferensi global pioner Tianchen bersinar terang meninggalkan jejak inspirasi di belakang mereka. Total 50 pembicara tamu yang luar biasa menghiasi panggung, membawakan pidato yang menyalakan api semangat di dalam diri. Semua yang mendengarkan keberhasilan konferensi ini tidak diukur hanya dengan jumlah atau penghargaan, tetapi juga dampak mendalam yang mereka berikan kepada semua yang hadir. Setiap pembicara menampilkan perspektif yang unik, berbagai kebijaksanaan dan pengalaman mereka dengan antusiasme yang tak tergoyahkan. Melalui peristiwa seperti inilah kita menyaksikan kekuatan sebenarnya dari hubungan manusia. Saat pidato ini dibagikan di Hoka News, pidato tersebut melampaui batas dan hambatan bahasa, menyatukan para perintis dari berbagai penjuru dunia dengan tujuan yang sama, merangkul inovasi dan membutuhkan semangat kepeloporan. Namun kami juga memperhatikan di grup Facebook dan Telegram ada banyak pertukaran di bawah meja untuk mata uang fiat. Banyak pembeli online secara aktif mencari Pi dan banyak perintis yang tertarik untuk menjual Pi mereka. Awalnya harga Pi di bawah $1, namun karena upaya pendidikan yang ekstensif, harganya kini telah menaik ke kisaran $20 sampai $300. Pelopor di Twitter baru-baru ini membagikan data yang menunjukkan bahwa pada 3 Agustus ada 10.000 transaksi dengan rata-rata 344 Pi per transaksi. Ini menyoroti harga Pi yang relatif rendah di blockchain.
Meskipun terjadi transaksi GCP yang dilakukan oleh pedagang di Cina, Afrika, dan negara lain, data rata-rata keseluruhan dipengaruhi oleh volume besar aktivitas jual beli dan kejadian di mana mal melakukan barter dengan harga rendah seperti kurang dari $1. Akibatnya ini menimbulkan distorsi pada nilai rata-rata pi yang ditampilkan di blockchain. Sebagai ilustrasi, produk dengan harga $100 hanya dapat ditukar dengan 3 pi. Dengan 10.000 transaksi pada saat menggunakan harga GCP, bandingkan dengan jual beli ratusan dan ribuan per transaksi yang akan memiliki pengaruh jauh lebih tinggi pada blockchain. Sementara itu tidak dapat mencerminkan harga sebenarnya di hati perintis. Oleh karena itu sangat penting untuk melarang sebuah transaksi dalam jumlah besar ini jika melanggar perjanjian penggunaan dompet pi. Sementara perintis menjual pi Anda, ya perlu menyadari perilaku seperti ini merugikan semua proyek jaringan pi dan semua perintis komunitas itu. Akan menyakitin dirimu sendiri juga karena Anda hanya bisa mendapatkan beberapa ratus dolar atau ribuan dolar yang akan habis dalam beberapa bulan. Bagaimana dengan Anda dan keluarga Anda di masa depan ketika anak-anak Anda harus pergi ke universitas atau orang tua Anda membutuhkan bantuan Anda ketika mereka sakit untuk pergi ke rumah sakit? Anda harus memiliki kemampuan untuk mendukung mereka, tetapi sekarang Anda tidak bisa. Apakah Anda akan menyesalinya dan keluarga Anda menyalahkan Anda? Jangan percaya seseorang memberitahu Anda bahwa pi tidak berharga dan mendorong Anda untuk menjualnya kepada mereka. Ada pepatah umum dalam bahasa Tionghoa bahwa orang tidak memiliki pertimbangan jangka panjang. Mereka pasti memiliki kekhawatiran jangka pendek. Kami telah melihat banyak perintis yang ditipu ketika mereka mencoba menjual pi. Jadi mengapa tidak mendukung GCP untuk bergerak lebih cepat ke mainnet terbuka? Anda akan mendapatkan jutaan, 10 juta dan ratusan juta dolar sebagai penggantinya. Alasan kami tidak dapat melanjutkan memiliki beberapa alasan seharusnya mencakup terlalu banyak penjualan pribadi seperti yang Anda lakukan. Ini meningkatkan risiko mainnet terbuka. Menjual pi Anda bukanlah solusi yang baik untuk menyelesaikan kesulitan keuangan Anda. Tetapi menjual pi Anda akan melepaskan peluang kebebasan finansial Anda. Selain itu, pedagang tertentu melakukan praktik penimbunan pi dengan jumlah pi yang tinggi. Mereka menganggap penimbunan pi adalah hal yang cerdas agar bisa mendapatkan keuntungan karena banyak perintis mencari produk bernilai tinggi. Karena mereka tidak percaya pada pi, mereka akan menggunakan semua pi yang tersedia untuk menukar ponsel atau TV yang harganya mungkin 1000 pi. Sebenarnya, saya menyarankan semua pedagang dan pembeli pi harga rendah ini berpikir lebih dalam. Apakah itu baik untuk diri sendiri? Nah, terima kasih Anda perlu mengeluarkan fiat untuk membeli produk bernilai tinggi ini atau membeli pi dengan uang tunai karena Anda ingin mengumpulkan lebih banyak pi. Tapi jika proyek tersebut tertunda karena harga yang rendah ini, itu akan membawa risiko investasi fiat Anda yang tertinggi. Saat dapat melihat semakin banyak investor menyadari nilai pi sebagai mata uang kripto masa depan, itu sebabnya kita bisa melihat pasar gelap merajalela. Kita dapat melihat di mana-mana ada iklan untuk membeli pi. Di satu sisi kita harus melihat nilai pi telah diterima oleh banyak investor. Nah kawan-kawan, ya permintaan bahkan selama mainnet tertutup harganya sekitar 20-300 dolar per 1 pi di pasar gelap. Tetapi semua investor harus menyadari bahwa Anda menanggung risiko kerugian. Kami tahu jaringan pi mewakili Web 3.0 blockchain. Publik yang paling kuat ini sangat sukses dan kuat di sisi teknis. Namun belum sampai ke tujuan akhir belum tercapai. Artinya masih ada kemungkinan gagal. Risiko yang berasal dari ekosistem tidak dapat matang dengan perbedaan harga yang besar atau harga yang rendah. Ketika mainnet terbuka tertunda terlalu lama, proyek akan menghadapi risiko kehilangan pionir dan pedagang dan ekosistem karena ada biaya server yang tinggi. Jika tidak ada arus kas masuk ketika itu terjadi,
fiat yang akan diinvestasikan akan kalah karena nilai Pi di pasar gelap juga akan turun, atau tidak, atau jika jaringan Pi berubah menjadi pasar pertukaran yang menurut saya tidak, ya, banyak perintis menjual dan harganya mungkin akan turun. Itu sebabnya pedagang atau pemasok ekosistem mengubah pola pikir Anda untuk mendukung GCP akan membantu Anda mendapatkan banyak keuntungan daripada penimbunan harga rendah. Misalnya dompet Anda memiliki 10.000 Pi dan Anda menggunakan satu sebagai harga barter untuk Pi. Kemudian Anda mendapatkan 1.000 Pi untuk barter ponsel investasi $1.000. Jika harga mainnet terbuka Pi, ya, adalah $10. Pi dompet Anda akan bernilai $110. Namun jika Anda mengubah ke GCP, dompet Anda akan memiliki 1,3 miliar US dollar. Sebenarnya jika jaringan Pi bukan proyek saja, ini adalah praktik sosial yang artinya tidak ada jaminan 100% sukses jika pengguna tidak melakukan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, selama Anda memegang Pi, kita berdiri di halaman yang sama. Kita perlu bekerja sama dan bersatu bersama. Tidak ada alasan untuk menimbun Pi karena 100 Pi sudah cukup untuk seumur hidup kita. Nah, kawan-kawan, begitulah, ya. Karena orang tidak sabar, banyak sekali, ya, orang yang menjual Pi-nya, ya, ke pihak. Nah, hanya keuntungan sesaat, ya, tapi merugikan, ya, untuk ke masa depan. Oke, tetap semangat, ya. Dukung terus GCP-nya. Hargain koin yang Anda tambang selama ini. Jangan jual di pasar gelap, ya. Oke, kawan-kawan semua. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.